Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan coba melakukan sebuah tutorial ya, gitu ya, dari beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat kita ujian di eh, skema okupansi operator komputer muda. Nah, ini saya akan langsung masuk ke contoh soal demonstrasi gitu ya. Jadi di sini misalkan kita diminta untuk soal nomor 1, ini ada 4 ya, nanti saya bahas satu persatu. Soal nomor 1 itu adalah lakukan pembuatan folder dan masukkan file kerja kosong. Boleh file Word ke dalam folder Windows, kemudian print file. Nah, jadi kalau misalkan diminta seperti itu Bapak dan Ibu, maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah membuat sebuah file baru ya. Katakanlah blank dokumen seperti ini. Lalu kita misalkan untuk kemudahan kita tulis tes gitu ya. Nah, terus nanti kemudian ketika kita menyimpan gitu ya, kita mengarahkan dia ke dalam folder yang ada di dalam komputer ya. Jadi kita tinggal browse. Nah, lalu katakanlah di sini nanti kita menyimpannya di D, terus kemudian kita buat sebuah folder latihan misalnya di sini. Nah, terus kemudian kita membuat folder latihan. Ya, di dalamnya kita bisa membuat folder lagi di sini, misalkan untuk namanya soal 1 gitu. Ya, nah di dalam folder ini kita buat tes. Gitu. Ya, itu sudah selesai. Dan kemudian kita disuruh ngeprint file. Perintahnya tentu saja tinggal file, kemudian print, dan nanti kita arahkan arah printnya ke yang mana ya. Jadi kita bisa melarikan ke beberapa print to PDF, misalnya kalau misalkan dalam kasus ini kita jadikan PDF saja, nah, kita print gitu ya, nanti kemudian dia akan mengeprint, sehingga inilah yang disebut dengan kemampuan kita untuk melakukan printing gitu ya, ke dalam format file yang ditentukan. Dalam hal ini misalnya kalau kita buat jadi bentuk format filenya PDF, kita tentu kasih nama tes, terus kemudian kita arahkan ke sini, file yang tadi tempat kita latihan tadi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ke sini tentunya. Nanti akan terbuka atau tersimpan file PDF-nya ya. Di sini terbuka udah seperti itu. Kalau kita buka filenya ya sudah ada ya yang persis sama, tentunya sesuai dengan printer yang kita inginkan atau printer yang kita mau ya. Ini udah terlihat, udah jadi ya. Ya ini tes PDF ya seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah soal yang pertama. Kita sudah selesai dengan soal yang pertama ya. Nah, untuk soal yang kedua gitu ya, itu kita diminta membuat sebuah artikel ya tentang pariwisata daerah, masing-masing formatnya itu adalah Arial, fontnya 12, spasinya 1,5 gitu ya. Kemudian yang B itu memberikan penekanan pada salah satu kalimat dengan memberikan bold dan italic. Jadi kita harus bisa mana bold, mana italic. Kemudian di dalam artikel ini ada judul gitu ya, ada nomor halaman dan ada numbering gitu ya, atau bullet gitu. Nah, misal di sini saya sudah mendapatkan sebuah artikel yang formatnya seperti ini gitu ya. Nah, untuk itu maka saya harus merubah terlebih dahulu ya artikel yang ada di sini ini dengan format yang sesuai sama perintah gitu ya. Jadi yang pertama
paling mudah itu kita seleksi saja semuanya, lalu kita rubah. Kalau memang ini Arial, ya kita cari Arial gitu ya. Nah, dengan ukuran tentunya 12 ya. Nah, dari sini untuk kita cek apakah formattingnya itu sudah benar-benar 1,5. Nah, ini kita buat 1,5 ya, sehingga terlihat sudah seperti ini. Nah, kita tinggal membuat, katakanlah bentuknya kayak gini. Kalau misalkan gambar di sini tentunya kita bisa tarik ya untuk membuat lebih lebar gitu ya. Kemudian di sini udah ada. Nah, di sini lalu untuk judul ya kita beri, katakanlah dia bold gitu ya. Terus kemudian mungkin kita tengahin supaya rapih. Nah, terus nama Wekuri misalkan ini kita tekan bold gitu ya, dan tekan italic untuk mendapatkan dia itu benar-benar yang bentuknya seperti ini. Lalu kemudian aktivitas menarik di danau ini misalkan kita bisa membuat, nah bagian-bagian ini ya, itu ada yang kita buat menjadi bulat. Ya, tentunya seperti ini. Misalnya, katakanlah ini panorama danau. Panorama danau ini kita buat bold ya. Terus kemudian di sini di danau ini kita dia informasinya sehingga dia perlu kita geser. Nah, kemudian berenang ini juga kita tebalkan. Lalu di sini nanti kita hilangkan bulatnya dan kemudian kita tarik lagi, kita samakan. Ini tertinggal nih satu ya. Terus kemudian ini spot foto yang menarik kita samakan posisinya, lalu yang di sini juga kita hilangkan bulatnya dan kita tarik supaya bisa masuk ke dalam. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan bulat dan numbering, dan kemudian kita sudah beres. Baik, untuk page numbering maka kita masuk ke dalam bagian di sini ya, di page layout gitu kan ya. Nanti di sini ada di beberapa bagian. Ini kalau Bapak dan Ibu tidak hafal tentunya kita bisa klik beberapa di sini, dan sini kita lihat page number ya. Nah, ini page number nanti bentuknya ada yang macam-macam, bisa di bawah, bisa di atas, bisa di page margin gitu ya, bisa di pinggir atau di kanan, tapi saya pilih di bawah. Dan nanti bisa dicari yang bentuknya kita cari misalnya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini gitu ya, ini ada tabnya. Nah, kita lihat nanti dia akan bentuknya seperti ini, jadi ada bentuk 1, kemudian di sini nanti jadi ada 2 gitu ya. Baik, ini udah selesai Bapak dan Ibu untuk tugas yang kedua ya, di mana kita membuat sebuah katakanlah artikel gitu ya yang ada di Microsoft Word gitu ya. Ini untuk tugas yang kedua sudah selesai. Baik, untuk soal yang ketiga itu adalah soal di Excel. Nah, ini sudah diberikan ya beberapa listing yang kayak begini gitu. Nah, ini nanti kita akan ada total, rata-rata, dan status ya. Jadi kalau di soalnya itu nanti jika nilainya lebih kecil daripada 60 maka dia mengulang, tapi jika dia lebih besar dari 60 nilainya di rata-ratanya maka dia dinyatakan lulus gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan memakai rumus ya yang ada di Excel yang namanya klausa atau if gitu ya. Jadi ada dua kondisi, jika sekian maka sekian, jika tidak maka begitu. Nah, ini termasuk yang simple aja karena cuman satu parameter aja dan satu keluaran gitu ya, sehingga nggak susah-susah gitu, tapi
Untuk yang ini kita akan coba dulu ya. Nah, jadi untuk yang total itu berarti kan kita hanya tinggal menjumlahkan gitu kan ya. Paling gampang misalnya ada beberapa cara, tinggal di sini misalkan kita pakai zoom tentunya ya. Nah, ini kita zoom gitu kan ya. Misalkan kayak gitu. Kemudian untuk yang di bawahnya ini nanti kita tinggal mengikuti aja. Nah, untuk rata-rata ini kita bisa dengan rumus. Nah, kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik di sini, lalu tinggal kita kasih bagi 2. Sehingga nilainya nanti akan menjadi paruh 2-nya, 88. Nah, untuk statusnya itu yang perlu kita perhatikan itu adalah kita sama dengan, nanti di sini if ya. Nah, ini kita double klik dulu if-nya, kita dapat ya. Nah, kita menginginkan nilai rata-rata ini menjadi acuan, sehingga kita klik dulu nilai rata-ratanya. Nah, jika nilai rata-rata ini, itu katakanlah dia lebih besar, gitu ya, lebih besar itu kan seperti ini ikonnya, dari 60, maka itu dinyatakan dengan koma, gitu ya. Kita kasih nilai, karena ini berupa teks, maka kita kasih apostrof gitu ya. Yang di sini itu adalah dia lulus tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak kita kasih koma lagi, itu maka dia adalah mengulang, tapi pakai apostrof lagi. Mengulang ya. Ya, nah, kemudian dikasih kurung tutup. Seperti itu ya. Ini udah jadi rumusnya, sehingga kalau kita tinggal klik di sini lalu kita tarik ke bawah, karena ini rumusnya sama semua. Nah, ini nanti juga sama, kita tinggal klik di sini, kita tarik ke bawah semua. Baik. Jadi kelihatan tuh yang nilainya 59,5 mengulang, sementara untuk yang lainnya itu lulus semua gitu ya. Jadi mudah ya, dengan menggunakan rumus ini aja kita insya Allah udah bisa membuat kondisi. Baik, itu untuk soal yang ketiga ya. Baik, untuk soal yang keempat itu adalah dengan menggunakan software PowerPoint gitu ya. Di mana di sini kita diminta gitu ya untuk membuat slide tentang pariwisata gitu ya. Nah, teksnya ini kita ambil dari Word yang tadi aja gitu ya. Word yang tadi, tapi kita akan membuat dia menjadi slide-nya itu 5 minimal gitu ya. Kemudian ada terdapat teks, shape, numbering gitu ya, animasi, dan transisi slide gitu ya. Baik ya, kita akan coba untuk mulai. Baiklah, untuk yang keempat kita akan mulai ya. Jadi tadi seperti sudah disebutkan kan slide-nya minimal 5. Artinya kita bikin aja 5 halaman, di sini tambah gitu ya. New slide, new slide, new slide, dan new slide. Baik, nah terus kemudian ada teks, ada shape, ada numbering, animasi, sama transisi gitu ya. Kemudian di print dengan 2 slide gitu ya. Nah, untuk penamaan, base numbering, itu kan ya ada di bagian ini ya, di bagian insert gitu ya, slide number gitu. Sehingga kita tinggal klik nanti di sini, lalu kita kasih slide number. Nah, nanti ketika kita apply to all, nanti kelihatan dia akan muncul di sini ada slide number-nya itu ya, di sini. Ya, kelihatan ya, slide number di sini. Nah, terus dari sini kita mulai bisa melakukan banyak hal ya. Jadi misalkan katakanlah kalau kita mau mengambil gambar, itu tentunya ada cukup banyak gambar yang tadi sudah saya siapkan terkait dengan tadi danau ini gitu ya. Saya akan coba lihat dulu di
bagian image-nya. Saya coba lihat dulu ya sebentar. Agak banyak foldernya, jadi sekarang harus pelan-pelan makanya saya lakukan. Nah, ini nanti kan kita akan ambil aja salah satu dari file-file tersebut gitu ya. Jadi tinggal nanti kita akan masukin ke dalam PowerPoint gitu kan. Nah, di PowerPoint ini tentunya kalau tadi kita udah lihat gitu ya di sini. Nah, ini kita insert dulu misalkan ya. Ya. Nah, ini kan udah dapat gambarnya besar seperti ini ya. Jadi alternatifnya memang kita bisa perbesar seperti ini. Ya, kita zoom in. Nah, kita mau dapetin yang mana dulu gitu ya. Nah, ini nanti udah seperti ini. Sehingga untuk judulnya nanti karena kita diminta mengambil dari Word, tentunya kita bisa ambil di sini. Ya, di sini nanti kita beri nama ya. Kalau di sini Danau Wekuri gitu ya. Nah, tentunya kita atur dengan tata letak yang baik ya. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan nanti di sini kita agak perbesar, tentunya dengan font yang lebih menarik gitu ya. Danau Wekuri, danau cantik di Sumba Barat. Nah, ini kan misalnya kurang kuat, kita sebenarnya bisa taruh di sini pun cukup kuat sebenarnya. Tapi kalau kita kepingin dapatkan efek yang lebih dramatis lagi, misalnya ada di sini atau di tengah ini, kita bisa donton. Donton itu dengan memberikan apa namanya bentuk shape yang agak menarik di sini. Gitu ya. Oke, nanti mungkin warnanya bisa putih atau bisa uh, yang lebih bagus lagi ya. Tapi ini yang jelas ketika dia ada di sini maka dia harus di bring to front dulu karena di sini kan dia kelihatannya kurang ini ya, kurang naik gitu. Nah, ini kita udah taruh dia paling atas sehingga nanti di sini ini nanti untuk kita taruh di tengah sini supaya enak gitu ya. Ini nanti jadi objeknya pun juga nggak usah terlalu pakai outline gitu ya, nggak usah dikasih outline. Shape filenya mau yang lebih agak pucat sedikit pun masih masuk kok gitu. Ya, kita cari yang lebih pucat warnanya yang lebih muda lagi. Misalnya kayak gini gitu ya. Oke, ini untuk judul di halaman 1 gitu ya. Terus kemudian kan kita nanti diminta di halaman berikutnya memberikan keterangan ya. Jadi karena ini kita perlu agak cepat gitu, mungkin di halaman berikutnya saya cuma ambil setengah dari gambar ini, saya taruh di bagian ini aja, separuhnya gitu ya. Caranya gimana supaya saya dapetin separuhnya? Saya mesti crop gitu kan. Ya, saya crop sampai di sini misalnya. Terus kemudian nanti saya kecilin sedikit. Nah, misalnya segitu ya. Nanti di sebelah kanannya tentunya adalah untuk teks ya, yang kita taruh di sebelah kanan. Jadi misalkan kayak di sini gitu ya. Ini misalnya kayak gini. Ini kita taruh di sini. Ini nama Wekuri. Jadi dari nama Sumba ya. Kita taruh lagi di sini misalnya. Ya, nanti kita bisa taruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan gitu ya.
panorama, berenang, dan spot foto yang menarik. Karena sini dia sudah dibagi gitu ya. Aktivitas. Oke. Nah, ini yang oke, ini nanti kita atur misalnya ini kan kita bold sedikit dulu supaya lebih bagus. Nah, ini mungkin tidak harus ukurannya 18 ya. Kita pin dulu. Mungkin kita taruh ukurannya 14 supaya terlihat lebih bagus gitu. Ya. Nah, ini kita taruh 14 supaya lebih rapi gitu ya. Aktivitas menarik di Danau Merkuri ini malah justru kita buat dengan areal gitu yang lebih besar lagi ya. Ya, ini misalnya gitu. Dan tadi kita tarik gitu di halaman 3. Nah, di halaman keempat misalnya masih sama gitu. Ya, kita lakukan seperti ini. Ya, nah, kita lihat ada keterangan lagi. Kita ambil lagi teksnya, kita letakkan di sini. Ya, seperti itu ya, misalnya. Halaman keempat, nanti halaman kelima kita gunakan untuk terima kasih. Nah, kita ambil lagi dengan metode yang sama. Kita ambil dari depan ya, kita ambil lagi copy semuanya. Nah, ini nanti kita delete. Kita taruh di depan sini. Ini kita buat terima kasih. Oke ya. Kita rapihkan teksnya. Jadi ada di tengah. Nah, di setiap beberapa ini kita tentunya menginginkan ada animasi dan transisi, tapi nggak usah terlalu ini ya, terlalu agak norak. Gitu. Artinya tidak semua halaman harus dikasih transisi. Nah, kita bisa buat misalkan animasi itu di sini ketika dia katakanlah kedua objek ini muncul, misalkan kita bisa appear gitu ya. Ya, seperti itu. Nanti kemudian ketika di sini gitu ya, itu misalkan kita wipe gitu ya, geser. Ya, seperti itu ya. Terus nanti di sini misalkan kita push ya, seperti itu. Kemudian nanti yang di sini itu ada yang agak sedikit, misalnya flip gitu ya. Oke, yang di sini tuh misalnya fade, dan yang di sini terakhir mungkin nggak perlu ya. Nah, itu udah cukup banyak. Di sini animasinya misalnya cukup bergeser gitu ya. Animasinya tuh cukup misalnya uh, wipe misalnya. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah semuanya. Jadi terus kemudian dia ada bentuk shape objek yang menarik sehingga untuk itu kita bisa naruh bentuk yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini ada bentuk shape yang cukup menarik gitu. Di sini kita lihat tuh pokoknya harus ada shape ya. Kemudian numbering itu juga ada sudah ada di sini gitu. Nah, transisi gitu, terus kemudian nanti ada bentuk-bentuk yang bisa kita taruh di sini, misalnya di sini gitu sebagai tampilan untuk visual saja. Ya.
Misalnya ini bentuknya lebih mudah lagi. Tentunya kita nggak usah pakai outline ya. Nggak usah pakai outline sama sekali. Tidak perlu outline. Mungkin warnanya yang agak berbeda. Di sini bisa seperti ini. Nanti akan ada kalau di tampilannya dia seperti ini. Kita taruh di beberapa tempat saja. Tidak usah semuanya. Shape-nya udah jadi ya. Sehingga kalau ditampilin nanti bentuknya kayak gini. Kita mulai dari awal ya. Dari halaman awal. Oke. Sini. Terus nanti bisa bergerak begitu. Dan begini. Lalu ini. Dan seperti ini. Ya. Itu baik Bapak dan Ibu. Kira-kira ya dalam pembuatannya. Kemudian nanti ketika dia harus di print, maka kita akan melakukan pilihan di sini print, terus di sini nanti print all side. Nah, terus kemudian di sini ada pilihan nih. Jadi note page ya, misalnya 2 slide gitu. Ya, nah, ini nanti kelihatan nih kalau kita semuanya kita jalankan dia kan ada 3, tapi ini udah 2 slide kayak gini. Nah, ini tinggal kita print saja. Ya, kita arahkan nanti simpan di latihan kita yang ada di D tadi, di latihan ya. Ya, di sini kita kasih nama misalnya soal. Nah, lalu misalnya ini PPT. Ya, kita save. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Ide ya, ide latihan. Nah, ini PPT. Nah, itu kelihatan ya, Bapak dan Ibu. Kelihatan. Sini. Saya perkecil. Ya, kelihatan ya. Gitu. Baik. Saya rasa cukup Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.